Udah mulai ya? Udah, Pak. Kita belajar apa hari ini? Sosiologi organik. Sosiologi organik. Iya. Ada ya? Ada, bikin Coba aja. jelaskan deh. Standar ya. Jadi kita masuk ke video keberapa ini ya? Kesekian, Materi ke-6. ke-6. Pecahan sih udah banyak ya. Di Iya. YouTube udah bisa ditonton tuh ya, video-video yang bikin ngakak itu ya. Baiklah. Hari ini, video ini kita akan membicarakan apa yang namanya konformasi ya. Konformasi. Konformasi itu pokoknya satu molekul yang sama tapi dilihat dari sudut pandang yang berbeda-beda. Berdasarkan rotasi mengelilingi ikatan sigma, gugus-gugusnya akan berputar. Nah, itu disebut dengan konformasi atau konformer. Nah, konformasi yang dibahas ada dua. Yang pertama pada alkana, yaitu ketika kita mengenal namanya proyeksi Newman. Dan yang kedua adalah pada sikloalkana, sikloheksana khususnya, kecuali ketika kita mempelajari konformasi kursi, perahu, dan lain-lain. Nah, soal-soal pertama, 3 soal pertama yang akan kita bahas dari sini, dari bab soal ini, itu adalah tentang proyeksi Newman. Dan 3 soal berikutnya itu tentang konformasi pada sikloheksana. Kita bahas pertama soal nomor 2 tentang proyeksi Newman pada butana dilihat dari ikatan C2 ke C3. Jadi kalau kita punya butana, ini adalah C nomor 2, ini C nomor 3 ya. Nah, maka kita melihat sepanjang ikatan ini. Gimana caranya? Jadi ikatan C2 sama C3 ini pertama-tama seolah kita buat miring begini ya, ini C2, C3. Terus kita buatlah ikatan-ikatan ke sekitar karbon tersebut. Jadi kalau ini karbon nomor 2, maka di sini ada metil sebuah, ada H, ada H. Metil H, H. Demikian pula di C3 ada metil, ada H, ada H. Nah, di gambar yang saya buat ini belum proyeksi Newman ya. Ini masih namanya proyeksi apa namanya ya, kuda-kuda tukang kayu ya, atau saw horse. Oke. Nah, dan ini hanya salah satu kemungkinan yang bisa kita buat. Kemungkinan yang lain gimana? Bisa kalian buat berbagai macam kemungkinan dengan cara melakukan rotasi mengelilingi ikatan sigma antara C2 dan C3 seperti yang ditanyakan pada soal. Nah, Anda bebas mau mutar yang di depan atau mutar yang di belakang. Yang penting kalau yang depan dibuat tetap, berarti yang belakang yang berputar. Kalau di belakang yang dibuat tetap, berarti yang depan yang Anda putar. Nah, sebetulnya setiap pemutaran sedikit pun, seberapa derajat pun, itu sudah menghasilkan konformasi yang berbeda. Maka sesungguhnya terdapat tidak hingga banyaknya konformasi yang dapat dibuat di sini. Namun, kita hanya berbicara pada konformer yang dikatakan ekstrim. Dan konformer ekstrim itu didapatkan setiap kita melakukan rotasi sejauh 60 derajat. 60, 60, 60 sampai ke 360 derajat. Nah, dalam rotasi-rotasi itu kita akan mendapatkan seperti ini. Misalnya Anda lihat ikatan ke bawah, cabang ke bawah, ini cabangnya ke atasnya. Jadi metil ini dengan metil ini berjauhan, satu ke atas, satu ke bawah. Nah, yang seperti ini kita sebut dengan konformasi staggered atau konformasi silang. Nah, sementara kalau kita buatnya seperti ini, spidolnya habis lagi ya. Salah pakai spidol. Speedo baru. Oke, CH3 H tongkeng. Oke, CH3 ini ada H ya.
Nah, jadi kalau dibuatnya seperti ini dengan CH3 dan CH3-nya di sisi yang sama, maka kita menyebutnya ini konformasi eklips atau tindih. Nah, inilah yang disebut dengan konformasi ekstrim yang dapat diperoleh dari rotasi. Tindih, silang, begitu saja berselang-seling. Nah, sekarang ini baru proyeksi konformasi yang namanya bola dan tongkat. Nah, sekarang bagaimana kalau konformasi kuda-kuda tukang kayu, jadi bola dan tongkat ya. Nah, sekarang kalau ini dibuat dalam bentuk proyeksi Newman, maka apa yang sebenarnya dilakukan? Jadi ikatan C2 C3 ini, kalau di gambar ini kan Anda melihatnya masih miring begini ya. Jadi C yang satu di sini, C yang satu di sini masih kelihatan miring. Nah, kalau dalam proyeksi Newman Anda buat itu benar-benar tegak lurus dengan bidang papan tulis ini. Jadi apa yang terjadi? Hanya C yang di depan yang terlihat, sementara C yang belakang terhalangi oleh C yang di depan itu. Sehingga tiga ikatan yang di C depan posisinya jadi seperti trigonal planar seperti ini. Nah, Newman menggunakan rumus proyeksi dengan menambahkan lingkaran di sini, sehingga seolah-olah tiga ikatan ini ada di depan dari bidang lingkaran. Sementara tiga ikatan karbon yang belakang, yaitu karbon C3, tidak terlihat karena di balik lingkaran ini. Lalu muncul ikatan-ikatan seperti ini untuk menunjukkan bahwa dia posisinya di belakang. Jadi C yang nomor 2 di sini, C nomor 3 terhalang di belakangnya. Nah, C nomor 2 kalau kita lihat mata kita dari sini gitu kan, kita akan lihat CH3-nya di situ. Ini adalah H, ini H, terus ini H, ini H, CH3. Inilah konformasi Newman atau proyeksi Newman dari konformer silang pada butana. Ya, dan silangnya itu kebetulan menempatkan kedua metil ini di posisi yang sejauh-jauhnya. Sejauh-jauhnya di sini dalam hubungan dengan yang namanya sudut torsi ya, atau torsional angle. Maksudnya apa? Jadi kalau Anda punya atom A, kalau atom A berhubungan dengan atom B, Anda sebut adanya panjang ikatan. Nah, kalau Anda hubungkan B dengan C, maka Anda sebut sudut ini namanya sudut ikatan. Tapi kalau Anda punya A ke B, ke C, ke D, maka sudut antara A dan D, misalnya kalau di gambar ini A dan D itu posisinya 180 derajat satu sama lain ya, karena A-nya ke kiri, D-nya ke kanan. Nah, A ke D itu yang namanya sudut torsi. Jadi panjang ikatan, sudut ikatan, dan sudut torsi, atau istilah lainnya adalah sudut dihedral. Ini istilah yang sama. Ya. Nah, jadi di sini CH3 dan CH3 itu sudut dihedralnya atau sudut torsinya itu 180 derajat, paling berjauhan satu dengan yang lain. Nah, maka kalau saya misalkan mulai rotasi dari sini, saya rotasikan sejauh 60 derajat. Misal supaya seragam, yang depan saya tidak ubah, tetap seperti ini. Yang belakang saya putar 60 derajat searah jarum jam. Ya, saya belakang saya putar 60 derajat searah jarum jam. Maka yang depan kan nggak berubah. Kita gambar dulu yang depan. CH3, H, H. Terus kalau yang namanya silang, maka selanjutnya pasti tindih. Jadi kita buat dulu. Ada apa saja? Ini otomatis karena H bergeser ke sini, kita punya H. Sini ada CH3, di sini ada H. Nah, inilah contoh konformer tindih dengan sudut ini adalah 0, sudut torsinya 0 derajat antara CH3 dan H, H dan H, CH3 dan H. Hanya kalau pas 0 derajat kan nggak susah menggambarnya, tindih semua. Jadi agak dimiringkan sedikit dalam saat menggambarkan itu. Kalau kita lanjut lagi, depan tetap sama, belakang kita putar lagi 60 derajat searah jarum jam. Maka kita akan punya di depan ini adalah tetap CH3 H H. Nah, di sini menjadi H, di sini menjadi CH3, dan di sini menjadi H. Maka kita bisa lihat di sini sudut torsi antara dua gugus besar, yaitu gugus metil, adalah 60 derajat.
Nah, ini merupakan konformasi silang yang khususnya karena dia disebut dengan konformasi gauge. Ya, jadi gauge itu terjadi kalau dua substituen besar dalam konformasi silang bersudut torsi 60 derajat satu dengan yang lain. Kita lanjutkan, kita putar lagi 60 derajat searah jarum jam. Maka akan kita dapatkan di sini tetap depannya karena kita yang putar yang belakang. Nah, yang depan akan dari silang akan kembali jadi tindih. Nah, sekarang tindih ini H, di sini H, di sini metil. Nah, ini tindihnya beda dengan tindih yang kedua ya, karena tindih yang kedua tadi metil H, H, H. Di sini metil, H, H. Nah, maka kita punya ada yang sangat crowded di sini ya, metil dan metil, sudutnya hanya 0 derajat saja sudut torsinya. Makanya konformasi Newman ini sangat tidak stabil karena tolak menolak antara metilnya paling berdekatan. Begitu. Nah, kalau ini kita putar lagi 60 derajat, maka kita akan dapatkan kebalikan dari ini ya. Jadi kita akan dapat nanti seperti ini kira-kira. Ini CH3, ini HH. Nah, metilnya pindah ke sini kan? Metil HH. Nah, ini tidak lain adalah ini, sama saja, gitu ya. Nah, kalau ini kita putar lagi 60 derajat searah jarum jam, maka nanti kita akan dapat lagi CH3 HH, terus CH3 nya sekarang ke sini. Ini adalah H, ini adalah H. Jadi tidak lain adalah ini. Ya. Nah, kalau diteruskan lagi sampai 360 derajat, kita akan dapatkan lagi yang sama dengan ini. Ya, jadi secara umum setelah kita merotasi 360 derajat, kalau tadinya ini adalah A misalnya, maka A akan dapat B akan dapat C akan dapat D akan balik dapat C akan lagi dapat B sampai kembali ke A. Itu kalau kita menomori ABCD seperti itu. Saya belum tahu nih ABCD yang di sana ada nggak ada ya. Nah, sekarang pertanyaan di dalam soal ini adalah proyeksi Newman mana untuk butana C2 C3 itu yang paling tidak stabil. Yang paling tidak stabil artinya udah pasti dia tindih. Karena kalau tindih selalu lebih tidak stabil daripada silang. Pertanyaannya tindih yang mana? Yang CH3H atau yang CH3CH3? Nah, energinya Anda bisa lihat di buku McMurray ya. CH3H itu hanya sekitar 6 kcal per mol. Tapi kalau CH3CH3 itu jauh lebih besar, saya lupa berapa angkanya ya. Nah, sehingga konformasi yang paling tidak stabil adalah ini, yaitu jawaban C. Nah, kalian bisa menggambarkan diagram energi ya dari konformasi Newman ini sendiri ya. Saya yakin dosen Anda di kelas sudah sangat sering mengajarkan hal itu. Atau kalau Anda masih bingung dengan penjelasan ini Pak, susah membayangkannya, kalian bisa juga tonton video model molekul konformasi yang sudah kami buat dengan sangat epik di slide di kanal Kimia Organik IPB ya, silahkan ditonton. Itu untuk nomor 2. Ya, sekarang kita akan masuk ke nomor 4, kita hapus terlebih dahulu. Soal nomor 4 adalah menanyakan konformer ekstrim yang dapat dibuat di sekeliling ikatan C1C2 dari satu klorobutana. Satu klorobutana kan seperti ini ya. Nah, yang ditanya di sekeliling ikatan C1 dan C2. Ini ikatan ini. Artinya, Anda posisikan ikatan itu tegak lurus dengan papan tulis. Jadi di C1, C2. Jadi misalkan di C1, maka di belakangnya C2. Anda bebas memulai dari yang mana. Tadi soal sebelumnya saya mulai dari yang silang. Kalau Anda mulai dari yang ini juga boleh. Misalnya di sini di C yang pertama ada H, ada Cl. Di yang belakang ada H, CH2, CH3. Pertama bebas dulu taruh yang mana, di mana. Putar 60 derajat.
boleh searah jarum jam, boleh berlawanan arah jarum jam, boleh yang depan, boleh yang belakang, tapi jangan gonta-ganti. Yang satu seterusnya harus sama. Saya punya kebiasaan searah jarum jam 60 derajat, yang belakang itu kebiasaan saya. Silahkan Anda mau yang mana juga. Jadi kalau yang depan saya buat lagi C-L H H. Nah yang belakang sini kan jadi H C2H5 H. Ya, kita peroleh ada konformen lain lagi. Nah, kalau diputar lagi 60, kita dapatkan silang lagi, depan nggak berubah. Nah, yang belakang sekarang jadi ini H, ini H, ini C2H5. Saya putar lagi 60 derajat, saya akan dapatkan silang lagi. Itu, nah silang ini nanti kita dapatkan depan nggak berubah, CLHH. Nah ini menjadi C2H5 HH, konvek Gauss ya. Nah, kalau Gauss ini saya putar lagi, maka akan dapatkan tindih ini lagi. Putar lagi akan balik jadi ini. Putar lagi akan balik jadi itu. Jadi sebetulnya ini sama saja dengan butana yang nomor 2 tadi, hanya substituen yang terikatnya diganti satu, CL. Dan sekarang pertanyaannya bukan C2 ke C3, melainkan C1 ke C2. Dapat kita lihat ada 4 konformen ekstrim di sini ya. Maka jawabannya adalah B. Yang mana yang paling stabil? Tentu saja yang menempatkan Cl dan C2H5 sejauh-jauhnya. Saya sepertinya ada sana gambar ya. Tidak? Ada ya. Jadi karena tadi saya memulai dari sini, ya, karena saya tadi memulai dari tindih yang ini, kemudian berlanjut, maka saya tidak mendapatkan urutan seperti yang tadi di butana ya. Tapi di sini nanti akan dapat sama nih. Ini belum nih. Ini masih sama. Oke? Nah, jadi saya masih harus putar lagi ya. Nah, saya masih harus putar lagi. Yang depan ini adalah tetap. Nah, yang belakang sekarang ini C2H5. Ininya H, ininya H. Ini dapat lagi seperti itu. Ya. Nah, baru putar lagi 60 derajat. Kita akan dapatkan ini CL, ini HH. Nah, sekarang baru ini H, ini H, ini C2H5. Nah, ini baru berbeda ya konfigurasinya. Jadi, kalau ini konfigurasi A, ini B, ini C, di sini dia kembali lagi jadi B. Setelah kembali jadi B, kembali jadi A, baru jadi D. Ya, jadi bagaimana kita mengawali membuat Newman hanya akan ngaruh ke urutannya. Kalau mau urutan yang tampak baik seperti pertama tadi, yang beda-beda baru sama, nah kita harus mulainya dari yang silang stabil, baru akan kelihatan ya bedanya. Seperti itu. Nah, ini kalau diulang sekali lagi, dia nanti akan dapat ini apa namanya? Ini tuh siapa ya? A ya, ini akan datang ini A, B, C tuh. Bapak nanti dipusing ini bacanya ya. Tapi ini harusnya C ya, bukan? Ini dapatnya apa ya? Udah cukup ya? Udah cukup. Oh iya, kan memang 6 ya. Kan 360 derajat, 60 kali 6, 6 ya. Itu udah 6, udah lengkap ya. Berarti kalau diputar lagi ya cuma akan kembali jadi ini lagi dong. Iya. Iya, kembali ke A ya. Maaf, Bapak kurang fokus. Dapat A, dapat A. Ada yang berharap. Baik. Cukup ya. Kita lanjutkan lagi sekarang ke nomor 5 ya. Kita hapus dulu. Nomor 5. Urutan stabilitas proyeksi Newman untuk rotasi 3,4 dimetilheksana mengelilingi ikatan C3C4. Tuh, gambarnya udah diberikan. Ini enak nih, nggak usah capek-capek. Udah A, B, C, D diberikan pada soalnya. Maka tinggal Anda tentukan yang paling stabil yang mana, yang paling tidak stabil yang mana.
Saya sudah katakan yang silang selalu lebih stabil dari yang tindih. Yang torsinya lebih berjauhan itu pasti lebih stabil daripada yang berdekatan. Kalau ada berdekatan di tindih, maka yang berdekatannya besar-besar itu akan lebih besar pula penidakstabilannya. Jadi dalam kasus ini yang silang itu kan yang A sama yang D. Maka A dan D pasti lebih stabil daripada B dan C. Sekarang tinggal A sama D, lebih stabil mana? Kita bisa lihat di A. Di A itu CH3 dan CH3-nya silang, maksudnya berjauhan 180 derajat. Metil dan metilnya juga 180 derajat. Sehingga di situ hanya ada 2 interaksi gauge. Ya, hanya ada 2 interaksi gauge. Saya gambarkan saja deh. Ini A. Ya, jadi di sini C2H5, CH3, H. Sini ada H, terus salah. CH3, ini C2H5. Ini ada gauge 1, sini ada gauge 1. Ya. Sementara di D itu ada 3 gauge-nya. Jadi ini CH3, CH3, C2H5, C2H5, H, H. Nah, ini gauge, ini juga gauge, ini juga gauge. Jadi interaksi gauge-nya lebih banyak. Artinya jaraknya lebih berdekatan antara gugus-gugus yang besar itu. Maka A yang lebih sedikit interaksi gauge-nya lebih stabil daripada yang D. Nah, sekarang kalau di B itu tindih, dan yang bertindih itu adalah C2H5 dengan C2H5, CH3 dengan CH3. Ini C2H5, ini H, ini CH3. Nah, interaksi tindih antara 2 substituen yang berukuran besar, CH3, CH3, C2H5, CH3 itu lebih tidak stabil daripada, meskipun di sini ada sebuah interaksi yang juga besar, yaitu antara di sini salah buat saya tindih ya, begini. Nah, di sini sebenarnya ada CH3 dengan C2H5. Nah, di sini H C2H5 dan di sini adalah H C2H5 CH3 deh. Nah, ini saya terbalik ini ya, dia terbalik ini. C2H5, CH3 betul. Ini yang saya terbalik ya. Ini harusnya C2H5, yang ini H. Sepele ya, tapi jangan sampai terbalik menempatkan mana depan, mana belakang. Ini juga terbalik nih. Yang depan ini adalah yang belakang, ini yang depan. Ini kebetulan saya salah, dan salahnya memang betulan salah, bukan diniatkan salah. Nah, sekaligus jadi contoh bahwa menggambar ini nggak cuma asal menempatkan substituen ya, tapi benar-benar harus diperhitungkan. Oh, berarti selanjutnya apa sesuai dengan realnya. Nah, di sini meskipun ada interaksi ini, yang lain hanya dengan H, maka ketidakstabilan yang ini lebih kecil, jadi lebih sedikit ketidakstabilannya dibandingkan dengan yang ini apa tadi, yang B ya. Jadi B itu lebih tidak stabil daripada yang C. Jadi kalau urutan kestabilan itu begini, yang paling stabil A, yang paling tidak stabil B. Jawabannya adalah C ya. Kalian bisa coba cek, googling berapa besarnya energi interaksi antara etil-etil, energi interaksi metil-metil, dan buktikan bahwa memang energi interaksi di sini itu lebih besar daripada energi interaksi di sini. Ya, di Google tersedia informasinya. Demikian penjelasan mengenai proyeksi Newman. Sekarang kita akan masuk ke konformasi pada sikloheksana, yaitu konformasi kursi dan konformasi perahu. Nah, kita mulai dari nomor 11 yang menanyakan tentang kestabilan konformasi perahu sikloheksana
jauh lebih rendah daripada konformasi kursi. Why? Kursi digambarkan demikian. Atau kalau dibuatkan flipping digambarkan demikian. Kemudian di kursi ini ada yang sejajar sumbu Y, disebutnya aksial, 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 aksial. Aksial, kalau ini aksialnya ke atas, ini aksialnya ke bawah. Ini ke bawah, maka ini ke atas, ke atas. Ini ke bawah, ini ke atas, maka ini ke bawah, ke bawah. Ini ke bawah, maka ini ke atas. Nah, pasangan dari yang aksial ada yang namanya ekuatorial. Kalau aksialnya ke atas, ekuatorial ke bawah. Aksial ke bawah, ekuatorial ke atas. Ekuatorial ke atas, ekuatorial ke bawah, ekuatorial ke bawah, ekuatorial ke atas. Atas, bawah, bawah, atas, bawah. Berarti harus digambarkan begini ya. Kan PPKN, kita harus banyak senam. Oke, atas, atas, bawah, ya. Nah, tinggal lengkapi kalau sikloheksana berarti hidrogen, 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 semuanya isinya hidrogen, ya. Nah, kita gambar. Karena kalau nggak digambar, jadinya metil. Salah itu, ya. Ini adalah konformasi kursi dari sikloheksana. Konformasi kursi ini adalah konformasi yang paling stabil yang dapat dimiliki oleh suatu sikloheksana. Kenapa? Karena di sini semua karbon itu benar-benar berada dalam konfigurasi tetrahedral, dalam geometri yang betul-betul tetrahedral. Sehingga sudut di sini itu semuanya mendekati 109,5 derajat yang merupakan sudut ideal dari suatu tetrahedral. Nah, kita mengistilahkan itu sebagai regangan sudutnya kecil atau hampir nol. Nulis apa lagi? Kecil itu karena tadi setiap karbon ini sudutnya tetrahedral. Hal lain kita lihat di sini semua hidrogennya ke atas ke bawah, ke atas ke bawah, artinya saling silang. Artinya tadi kalau seperti di Newman tadi kan, kalau satu ke atas satu ke bawah itu silang. Jadi semuanya tuh saling silang. Semua atom hidrogen yang saling silang itu kita sebut memiliki regangan torsi yang kecil. Ya, semuanya bergeometri memiliki atom hidrogen yang saling silang, ya. Nah, terus apa bedanya dengan perahu? Nah, saya hapus sedikit aja di sini, nggak lama kok. Nah, kalau perahu itu, kalau tadinya kursi itu kan, kalau yang sebelah kiri ini kan sepertinya begini nih, ya, satu ke atas, satu ke bawah. Nah, kalau geser ke sini tuh jadi begini. Nah, satu ke bawah, satu ke atas. Nah, kalau perahu gimana? Dua-duanya ke atas, seperti kalau Anda bikin perahu kertas. Ya, dua-duanya kan menghadap ke atas begitu ya. Nah, ada bagian cucurnya. Nah, jadi ini adalah Anda buatnya begini, ini ke atas, ini juga ke atas, kurang lebih kayak puting Batman. Ya. Nah, terus Anda lihat di sini efeknya. Apa yang terjadi pada aksial ekuatorial? Tentu saja lebih berantakan ya aksial ekuatorialnya. Tapi yang paling ekstrim adalah nih, ini 1, 2, 3, 4, ini sama ini sama ini. Ada 4 atom H atau 4 kali 2 sebenarnya 8 atom H. Itu sekarang menjadi saling tindih. Anda lihat ya, bertindih, sisinya sama ke bawah ke bawah. Nah, karena dia saling tindih, maka dia punya regangan torsi yang besar. Sementara untuk urusan regangan sudut, sebetulnya perahu ini regangan sudut juga cukup kecil, karena sudutnya juga semuanya sama-sama tetrahedral.
sentral mendekati 109,5 derajat, maka regangan sudut kecil juga di sini. Nah, terus di pilihan jawaban itu disinggung-singgung ada yang namanya interaksi 1,3 diaksial. Makhluk apa itu? Nah, interaksi 1,3 diaksial sebenarnya begini. Kalau ini saya sebut angka 1, maka 3 di sini artinya berselang 1. Jadi ini 1, 2, 3. Ke sini juga 1, 2, 3. Jadi 1, 3 ini nggak ada hubungan dengan penomoran ya, nggak ada hubungan dengan penomoran senyawa. Maksudnya gugus aksial yang ada di nomor 1 dan gugus aksial yang ada di nomor 3 itu mereka bisa saling berinteraksi. Interaksinya disebut dengan interaksi 1,3 diaksial. Kalau yang berinteraksi cuma H, maka cuma tertawa. Ya, tapi kalau dia ada metil jadi beda kasusnya. Kenapa? Coba Anda lihat, kalau metil itu kan kalau digambar begini, kalau cuma CH3 nggak kelihatan ya. Tapi kalau saya di sini digambar CH3 itu begini, kan jadi baling-baling bambu. Nah, dia akan berputar di situ. Sini juga ada metil. Akibatnya apa? Jarak antara gugus di 1 dari 3 ini menjadi cukup berdekatan. Interaksi 1,3 diaksial menjadi signifikan manakala ada gugus besar dan bercabang besar pula di posisi aksial. Semakin banyak, semakin besar interaksinya. Semakin besar juga demikian. Nah, di sini untuk kursi dan perahu nggak ada hubungannya interaksi 1,3 diaksial itu. Ya, nanti kita akan bahas interaksi 1,3 diaksial itu di 2 nomor berikutnya. Tapi untuk nomor ini sendiri kita lihat pilihannya. Kestabilan konformasi perahu jauh lebih rendah daripada kursi karena A. Semua atom H saling tindih. Salah, yang bertindih hanya 8. Di sini tetap ada yang masih silang. Sini juga tetap masih ada yang masih silang. Jadi kalau semua salah. Semua atom H saling silang itu mah kursi, bukan perahu. Nah, yang D 1,3 diaksial tadi nggak nyambung ya. Nah, ada yang kelewat nih satu lagi Bapak ya. Ada interaksi tiang bendera. Nah, makhluk apa tuh tiang bendera? Nah, kalau tiang bendera itu ada di perahu. Jadi, gugus yang ada di nomor 1 dan di nomor 4 ini dan ini itu kalau dibuat dalam bentuk model molekul itu akan dan juga diukur dengan menggunakan software. Anda bisa dapatkan bahwa jarak di sini tuh cukup berdekatan. Sehingga mereka berdua itu seperti ada interaksi yang apa? Berdekatan begini ya, karena gugusnya sini, jadi jaraknya dekat. Nah, itu yang disebut dengan interaksi tiang bendera. Nah, interaksi tiang bendera ini juga menjadi satu faktor yang membuat konformasi perahu tidak sestabil konformasi kursi. Itu jawabannya untuk di sini, yaitu C. Kita hapus dulu sebelum lanjut ke nomor berikutnya. Pertanyaan nomor 14, apa konformasi paling stabil untuk trans 1,3 dimetil siklohexana? Wah, kalau ini mah video animasi kita udah jauh lebih bagus nih menerangkan hal ini ya. Kalian tinggal cari aja ya, karena 1,3 dimetil bahkan satu video tersendiri tuh sudah kita gunakan pembahasannya. Ya sudahlah, kita coba review sejenak. Kalau kita punya siklohexana ada 1,3 dimetil ya, maka dia bisa berada dalam 2 isomer. Yang pertama adalah trans, yang kedua adalah cis. Nah, ketika trans dan cis ini dibuat dalam bentuk konformasi, maka kita ingat ya, kursi itu sebetulnya selalu konformasinya pilih salah satu. Mau yang begini atau yang satunya. Terserah mau gambar yang mana dulu. Nah, ini juga sama, pasti ada 2 kursi. Ya. Gitu, kayak lagu dangdut. Oke. Nah, kemudian sekarang ini 1/3-nya bebas, Anda mau gambar gimana saja.
Tapi harus konsisten. Kalau ini 1, berarti yang 3-nya kan di sini atau di sini. Misalnya 1 dan 3 saya mau di sini, boleh. Atau Pak mau sesuai gambarnya, 1 di sini, 3 di sini, silahkan. Ya, tapi kebiasaan umum di buku teks sih 1-nya di sini, 3-nya di bawah, kebiasaan. Oke? Tapi boleh nggak gambar? Boleh asal benar. Oke? Nah sekarang gambar dulu aja aksial ekuatorial, aksial ekuatorial. Nah sekarang kalau 1/3-nya di situ, maka di sini nggak boleh ngelawan. 1/3-nya juga harus di sana. Cuma tempatnya kan nggak muat. Jadi kita ubah dulu begini. Nah tetap nggak muat, paksain. Nah ini 1, itu 3, ya. Nah sekarang otomatis ini jadi 1. Jadi begitu. Perhatikan aksial atas jadi aksial bawah. Oke? Salah. Aksial atas jadi ekuatorial atas maksud saya. Ya, aksial ekuatorial bawah jadi aksial bawah. Nah, terus kalau di sini juga sama, bikin 1/3 dulu. Asalnya dulu, pokoknya 1/3 lengkapin. Nah, sekarang baru kita lengkapi gugus-gugusnya. Karena dia cis yang bawah. Yang atas mah trans ya, trans dulu deh. Karena dia trans, maka 1 ke atas, 1 ke bawah. Maka buat 1 ke atas, 1-nya di bawah. Maka sisanya H. Nah karena ini aksial atas, berikutnya jadi ekuatorial atas. Nah si H3-nya di sini kan. Nah ini H-nya. Nah di sini menjadi H. H apa CH3 nih di sini? Ayo. CH3. CH3. Masa sih? Kan aksial atas jadi ekuatorial atas. Nah, ini berarti ekuatorial bawah jadi aksial bawah ya. Jadi CH3 di sini ya. Dan ini adalah H-nya. Nah, di sini juga sama. Anda bebas tempatin yang pertama, tapi karena dimintanya cis, maka Anda gambar sesisi. Kalau atas lagi. Nah, terus di sini aksial atas berubah jadi ekuatorial atas. Aksial atas jadi ekuatorial atas. Nah, maka dari sepasang isomer cis trans Anda dapatkan 4 buah kemungkinan konformasi atau 2 pasang karena setiap cis punya 2 pasang, trans punya 2 pasang. Nah, kita lihat di sini posisinya ini adalah aksial, ini ekuatorial. Kita sebut AE. Karena saya misalnya A-nya mau yang nomor 1. Nah, maka ini saya jadi E kan? E jadi A. EA. Nah, AE dan EA pada kasus ini kan gugusnya sama-sama metil. Di sini metil di aksial, di sini metilnya juga di aksial. Maka kestabilan keduanya relatif sama. Karena interaksi 1,3 di aksial hanya melibatkan sebuah metil dengan 2H di sini. Sebuah metil di sini dengan 2H di situ. Nah, kalau yang cis ini AA aksial-aksial, ini ekuatorial-ekuatorial. Nah, kita bisa lihat yang ekuatorial-ekuatorial lebih stabil daripada yang aksial-aksial. Kenapa lebih stabil? Karena di sini interaksi 1,3 di aksial lengkap sekali ya. Ini CH3 yang atas, ada CH3, ada CH3 pula di sini ya, saling berinteraksi. Jadi tentu saja interaksi 1,3 di aksial menjadi sangat besar. Ketika gugus besar ini berposisi ekuatorial, maka tidak ada interaksi 1,3 di aksial melibatkan metil itu. Interaksi 1,3 di aksial hanya melibatkan H, sehingga angkanya jauh lebih kecil. Nah, jadi itu sebabnya dalam menganalisis seperti ini kita bisa melihat bahwa yang paling stabil itu selalu adalah yang EE, karena tidak ada gugus besar berposisi aksial. Yang paling tidak stabil itu pasti AA. AE dan EA itu bisa sama stabilnya, bisa beda kestabilannya bergantung pada apakah gugus yang nempel itu gugus yang sama atau gugus yang berbeda. Kalau seperti ini metil-metil ya akan sama stabilitasnya. Ya. Jadi kalau jawaban untuk soalnya apa konformasi yang paling stabil, tapi yang ditanya untuk trans. Hati-hati soalnya. Konformasi paling stabil untuk trans. Harusnya yang paling stabil EE. Tapi kalau E itu untuk seluruhnya, mau cis mau trans. Sekarang yang diminta hanya yang trans. Maka
menjadi sama kestabilannya. Jadi jawaban A dan D betul, yaitu jawaban E. Begitu. Maka tentunya mudah dong kalau Anda mengerjakan nomor 19 sekarang. Di nomor 19 konformasi paling stabil untuk trans 1,3 juga. Tapi 1,3 bukan 1,3 dimetil, tapi 1 etil, 3 tersier butil, sikloheksanat. Artinya ada 2 gugus berbeda. 1 tersier butil, satunya metil. Nah, kita bisa lihat pertanyaannya kan trans. Yang A 1 ke atas, 1 ke bawah, trans. Yang B 1 ke bawah, 1 ke bawah, cis. Yang C 1 ke atas, 1 ke atas, cis. D 1 ke atas, 1 ke bawah, trans. Maka pilihannya tinggal A atau D atau E. Kalau dua-duanya sama. Padahal gugusnya kan berbeda, maka kestabilannya tidak mungkin sama. E juga mustahil. Nah, kira-kira A atau D jawabannya? Kita lihat di A, gugus yang berposisi aksial adalah etilnya. Sementara di delta, di D, yang berposisi aksial adalah tersier butilnya. Dan kita bisa lihat kalau kita bicara etil, kita punya gugusnya itu kalau dibuat baling-baling bambu jadi begini kan. Nah, tapi kok gitu ya. Nah, tapi kalau kita buat tersier butil, itu kan jadinya ini CH3, ini juga CH3, ini juga CH3. Artinya kemungkinan gontok-gontokan antara gugusnya juga semakin besar ya. Jadi gugus tersier butil tentunya memberikan interaksi 1,3 diaksial yang lebih besar daripada gugus etil. Sehingga kalau dia berposisi aksial, kalau tersier butil ada di aksial, akan lebih tidak stabil konformasinya. Maka yang stabil adalah kalau etil yang ada di posisi aksial, dan itu adalah jawaban nomor A. Demikian akhir dari video pembahasan konformasi ini. Dadah.